loh, sir, paper itu tuh bukan kertas saja ya, tapi artinya makalah juga. Iya benar. Jadi kalau kamu cek di internet, coba cari dari Mbah Google, buka saja paper. Contoh paper masalah ekonomi paper, pasti itu berbentuk jurnal atau makalah. Ya. Nah, iya, paper. Ada nanti dia jurnal ini, paper itu berbentuk makalah. Makalah itu dia ada strukturnya, ada abstraknya, introductionnya, ada literatur reviewnya, ada kemudian conclusionnya, kemudian ada referencesnya. Itu strukturnya, itu namanya makalah ya. Waktu SMA kan kita pernah disuruh buat makalah kan? Oke. Udah pernah, sir. Udah pernah ya? Good. Kalau Kemarin itu PPKN tuh. PPKN. Sampai mumet. Ya, oke lah. Itu masa lalu lah kan gitu. Oke. Yang kedua pertanyaannya tadi, bahasa yang bakunya di mana? Kan gitu. Ya. Iya, sir. Iya. Yang kata kunci ya, keywordnya ya, sir. Apa yang mananya? Ya, yang mau kita jadikan fokus di sini adalah yaitu pada kata-kata kalimat aktifnya atau kalimat pasifnya. Di dalam bahasa Inggris, bahwa kalimat ini merupakan bentuk kalimat aktif. Tapi kan seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa untuk menerjemahkan ke target language, maka harus disesuaikan dengan target language. Artinya, kalau dia menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah dengan cara-cara bahasa Indonesia yang bisa dimengerti. Ya, memfokuskan di dalam bahasa Indonesia, lebih tepatnya digunakan difokuskan. Ya, pada aspek-aspek tertentu. Artinya, kalau dia memfokuskan ini tidak lazim dalam kaidah bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya. Sampai di situ bisa ya? Oke. Iya, sekarang bisa. Ntar kalau ulangan nggak ngerti. Ya, makanya nanti akan saya kasih tugas setelah ini, setelah kita kelas selesai. Kan ada 3 tugas kan? Kemarin belum ada yang ngumpul, baru 3 orang. Kapan ini yang lainnya ngumpul? Janji kemarin. Ngumpulnya lewat mana, sir? Kan tanya yang nggak datang gimana? Oh, yang Iya, nunggu. oh ya udah, Sir fleksibel ke orangnya. Sir orangnya Ya, fair. pokoknya sebelum UAS kumpul. Yang pasti kapan kita terakhir? Terakhir kita adalah tanggal 6 Oktober. 6 Oktober itu tugasnya semua dikumpul. Jadi hari ini saya akan kasih 2 tugas. Ya. Oke. Yang belum mengumpul tugasnya dikumpul 6 Oktober pada saat online terakhir. Oke. Jadi kita tugasnya kurang berapa sih, sir? Gimana? Kita baru sekali tugas ya, sir? Baru sekali tugas kemarin. Yang sudah ngumpul sudah ada nilainya sama saya. Berarti yang belum dikumpul hari Kamis. Sebelumnya Iya. lama banget sampai 6 Oktober. Terus kitanya nggak ada tugas lagi ya, sir? Ada 2 tugas lagi. 2 lagi, Mbak. Nah, akan saya kasih setelah kelas ini selesai. Dikumpulnya tanggal 6 Oktober. Keima. Oke. Keia. Sir, gitu dong, sir. Kita kan di sini sambil kerja, jadinya ada toleran dikit, nggak yang kayak yang enggak bikin mood beneran, sir. Saya masuk aja malas loh, sir. Nggak ngerti. Masa nggak bisa telat dikit, nggak ada toleran sama sekali, sir. Makanya, aduh. Yang laporan Curhat. Memang kalau Ya Mbak bukannya gitu sih, beneran sih kita kan yang utama kerja nong, nggak kayak lu nong. Oke. Ya, Memang sekarang juga pakarku udah payah banget sekarang. iya. Oke, makanya. Ketua aja ngeluh. Oke. Ya sekarang ngerasain. Soalnya kalau orang tua bener-bener kalau sudah itu ya udah masuk kelas, kakeknya bangun Oke. di kamar mandi berjam-jam nungguin ganti popoknya, Oke. celananya kotor semua macam-macam. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tugasnya yang belum kumpul tanggal 6 dan yang sudah ngumpul kan tiga tugas ya. Ya, sir. Minimal tiga tugas.
Nggak banyak-banyak kok, simpel aja. Yang penting kamu mengerjakannya sendiri, itu aja. Jangan kerja sama sama kawan. Kelihatan kalau kerja sama ya. Saya tahu mana yang kerja sama, mana yang kerja sendiri. Saya tahu. Kalau dia kerja sama, maka nilainya nanti akan ya berkurang. Oke. Kita lanjutkan ya. Sir, mau tanya sekali lagi saya, Sir. Uh-uh. Ini apa namanya? Kalau ngasih nilai jangan pelit-pelit ya, Sir. Oh, kalau nilai nggak pelit, kalau hadir pelit gitu ya. Sumpah. Itu nilai dari saya, ya tergantung kamu ya. Nanti kalau kamu kumpul tugasnya, ya berarti kamu Ada sudah. nilai plusnya. Jadi saya sudah kasih, saya ngerti kok, karena kamu kerja, maka saya suruh dikumpulnya tanggal 6 Oktober. Ya? Ya, Sir. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang saya tanya, bahwa ini kita sudah masuk ke fokuskan ya, memfokuskan ke fokuskan. Kemudian saya mau membahas sedikit mengenai penggunaan kata domestik. Ini sering sekali kita, memang bahasa domestik ini sudah menjadi a common words for Indonesian people ya. Artinya ini kan bahasa serapan, adopted language ya, yang diserap dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan terkadang kita sudah bisa mengerti, wow, domestik ya domestik. Kan terkadang kita menerjemahkan seperti itu ya. Iya, Sir. Benar kan? Kamu tahu apa itu domestik? Domestik ya domestik, kita mikirnya domestik. Tapi tahu apa itu domestik kan? Dalam negeri. Iya. Nah, Kayak dalam negeri gitu ya. iya, ini adalah dalam negeri. Dalam negeri ya. Nah, cuman saya ngerti dalam percakapan bahasa Indonesia terkadang ya kita sudah mengerti, artinya sudah umum ini bahasanya. It is a common for Indonesian people that they will not translate this kind of words anymore. They know that this is a common use ya. Oke. Nah, sampai di sini kalau global tahu ya, global artinya Seluruh. iya, menyeluruh ya. Eksternal tahu, ini sering juga ini. Eksternal faktor dari luar. Iya, eksternal ini luar ya. Eksternal ini luar. Jadi kalau dalam ekonomi ada namanya pengaruh eksternal, itu pengaruh di luar dari Indonesia. Oke. Bisa Sir, sampai kalau between itu antara ya, Sir? gimana? Between, yes. Oke, good. Ini Enggak apa antara? ini Desti yang bertanya ya. Iya. Oke. Between, sangat bagus pertanyaannya. Between ini tapi ini udah pernah kita bahas kayaknya ya. Between ini di antara, tapi dalam kurung dua hal. Jadi contohnya gini. Contohnya Dan kiri. Serden duduk di antara Mbak Napiatun dengan Desti. Ya. Jelas ya? Oh iya. Nah, bedakan dengan emang. Kalau emang ini juga artinya di antara, tapi dia dalam kurung lebih dari dua. Dari dua. Iya, ya. Jadi contohnya gini, Serden itu duduk di antara siswa-siswa. Siswanya kan bisa lebih daripada dua. Ada Mbak Desti, ada Mbak Mutri, ada Mbak Ayu, ada Mbak Napiatun, ada Mbak Umi. Ada berapa orang? Ada 5. Kan gitu. Itulah emang. Atau Indonesia di antara negara-negara. Berarti Indonesia di antara negara-negara ini bukan hanya 2 negara, tapi bisa 10 negara. Negara. Understood? Understood. Ayu, do you understand? Yes, Yeah. I didn't hear any voice from you. Oke. Mana tahu sekarang sedang mimpi kan? Memang dibuka, mungkin mana tahu lagi ada kerjaan ya. Oke. Menyimak, Sir. Oke. Sampai di sini paham? Ngerti ya? Jadi ini adalah, kalau saya katakan adalah economy policy. Ini bahasa-bahasa yang sering sudah kita dengar.
Dulu saya waktu belajar pertama kali bahasa Inggris, saya kira polisi ini adalah polisi gitu ya. Polisi. Ya, ternyata Ya, bukan. dulu saya juga mikirnya polis itu ya. Polisi. Ya, saya pikir ini Pak polisi gitu ya. Oke, apa itu economic policy? Kebijakan Yes. ekonomi. Iya, benar. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ya. Jadi yang namanya policy itu adalah kebijakan. Jadi kalau educational policy, kebijakan pendidikan. Pendidikan. Iya. Sampai di sini bisa? Jangan dilupakan ya, nanti ini kita share di Facebook, kamu baca-baca kembali ya sambil santai-santai, mungkin di train kan 2 jam terkadang bisa dibuka gitu ya. Nambah-nambah pengetahuan. Oke. Sampai di sini bisa ya. Oke, kita lanjut deh. Kita lanjut ke task 2. Ya. Coba dibuka task 2. Oke, dibaca oleh Tri Ayu, Mbak Tri. Sir. Paragraph 2. Yeah. Introduction. The economic success of a nation is largely determined by internal factors, but external influences, both ideas and events, can affect economic performance significantly as well. Indeed, as Indonesia's recent experience demonstrated only too well, some external shocks can inflict great damage, and lessons can be learned from the experience of other countries as well. This paper will focus on the interaction between external influences and domestic economic management in Indonesia. The aim is to draw on lessons in order to consider a strategy for the future by looking at both Indonesia's own experience and experience in some other countries. Oke, good. Oke. Dilanjutkan oleh Mbak Mutrik. Introduction. The economic success of a nation is largely determined by internal factors, but external influences, both ideas of events, can affect Itu bukan of, N. Oh, Ya, nggak ada of di situ. an event. An event can affect Yes. economic performance Significantly. as well. Indeed, as Indonesia recent experience demonstrates only too well. Demonstrate. Only too well. Some external shock can inflict great damage, and lessons can be learned from the experience of other countries as well. This paper will focus on the interaction between external influences and domestic economic management in Indonesia. The aim is to draw on lessons in order to consider a strategy for the future by looking at both Indonesia's own experience and experience in some other countries. Oke. Capek nggak bacanya kira-kira? Enggak ya. capek. Cuman kadang kan kata-katanya susah, Sar. Oh, oke. Soalnya nggak gitu, soalnya nggak pernah dibaca. Kalau sudah Iya. sering-sering biasa. Kita kan nggak ada. Jadi kayak pertama kali membaca kata-kata yang asing itu ya kaku, latih kepuntir Susah. semua. Tapi nggak boring kan? Artinya nggak malas mau Nggak, baca. Nggak Oke. rasa. Oke, good. Desti, lanjut Des. Halaman berapa
Apa, Sir? Waduh, halaman berapa? Tas 2 9.10. Okay, I'm sorry. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Introduction. The economic success of a nation is largely determined by internal factors, but external influences Both. Apa sih? Both. Jangan pakai ch, jangan without air, tanpa ch gitu, tapi both. Both. Oke. Ya. Both idea and event can affect economic performance significantly as well. Indeed, itu indeed ya, Sir? Yes, benar, indeed. Indeed, as Indonesian recent experiences demonstrates only too well. Some external shock can inflict great damage. Itu apa, Sir? Damage. Okay. And lesson can be learned from the experience of other countries as well. This paper will focus on the interaction between external influences and domestic economy management in Indonesia. The aim, itu aim apa aim, Sir? Aim. The aim. Yeah. The aim is to draw on lesson in order to consider a strategy for the future by looking at both Indonesian experiences in some other countries. Oke, dilanjutkan oleh Mbak Umi. Sir. Introduction. The economic success of nation is largely determined by internal factors. Determined. Yang benarnya determined. Oke. Determined by internal factors. But external influence, both ideal and event, can affect economic performance significantly as well. Indeed, as Indonesia's recent experience demonstrates only too well. Some external shocks can inflict great damage, and lesson can be learned from the experience of other countries as well. This paper will focus on the interaction between external influence and domestic economic management in Indonesia. The aim is to draw on lessons in order to consider a strategy for the future by looking at both Looking, Indonesian jangan locking. Kalau locking nanti mengunci. Looking. Ya. Kalau locking nanti saya mendengarnya mengunci. A strategy for the future by looking at both Indonesia's own experience and experience in some other Jangan countries. express. Kalau express saya kedengarannya nanti cepat. Experience. Ya, experience. Oke, jangan express ya. Kalau express saya dengar tadi kayak express gitu. Kalau express nanti. Oke. Mbak Napiatun deh. Yes, sir. Introduction. The economic success of a nation is largely determined by internal factors. Large kan berasal dari kata large. Largely. Iya, largely. Largely. Yeah, the economic success of a nation is largely determined by internal factors. Determined. Determined? Yes, determined. The economic success of a nation is largely determined by internal factors, but external influences, both ideas and events, can affect economic performance significantly. Okay. As well, indeed, as Indonesia's recent experience demonstrates
demonstrates apa demonstrates demonstrates ya Demonstrates. Ada s-nya gitu. Demonstrates. as Indonesia's recent experience demonstrates only too well some external shock can inflict great damage and lesson can be learned from the experience of other countries as well. This paper will focus on the interaction between external influences and domestic economic management in Indonesia. The aim is to draw on lesson in order to consider a strategy for the future by looking at both Indonesia's own experience and experience in some other countries. Okay, good. Saya punya satu pertanyaan. I have one question for you. Yes. Ini kalau kamu tahu ya, saya tanya dulu. Penggunaan ini ada kata-kata di situ dibuat the aim. Ini cara baca yang benar gimana? The aim atau the aim? Siapa yang jawab D? Mbak Napiatun jawab apa? Itu kan ketemu itu apa huruf depannya itu. Yang ngomong, oke. Satu-satu ngomong. Coba satu-satu ngomong. Siapa yang ngomong ini? Saya, Sir. Siapa? Desti, Sir. Oke, Desti. Kenapa, Des? Coba jawaban dari Desti Kalau gimana? di itu ketemu huruf apa itu apa namanya AUL itu bacanya di, tapi kalau nggak ketemu itu bacanya de gitu. Oke. Ya sih nggak sih ya? Satu, ya saya pegang dulu, kan belum tentu saya bilang salah dan benar ya. Saya pegang biar semua kawan-kawan Biasa. dengar penjelasannya. Oke, dari Desti seperti itu. Yang lain? Ya, kalau dari kata Oke, Mbak Atun ini ya. Oke, dari Mbak Atun. Oke. Ya udah nampil dulu deh. Kalau kata the, kalau ketemu di depannya huruf vokal, berarti dia dibaca di. Kalau huruf kata depannya berawalan dengan huruf konsonan, maka dia dibaca dibaca tapi di sini harus sesuai dengan spellnya, how to spell. Jadi bukan terpengaruh hanya karena tulisan huruf. Oke, itu dari Mbak Napiatun ya. Saya belum bilang salah atau benar. Yang lain? Sama dengan Mbak Napiatun atau sama dengan Desti? Berikan jawabannya sekarang. Ayo. Why? Ayo, Mbak Mutrik tidur. Mbak Mutrik tadi kayaknya ada ngomong. Oke, kalau Mbak Mutrik gimana? Ya itu bacanya di, di karena ketemu sama huruf vokal. Cuman kalau yang ketemunya sama huruf konsonan bacanya de, gitu, Sir. Oke, itu aja, nggak ada tambahan yang lain? Enggak. Oke. Dari Mbak Mutrik sudah, dari Mbak Umi. Pas ambil Sir, kalau cuman baca di itu ketemu huruf U doang. Oke. Gimana? Nggak jelas? Kalau baca huruf vokal yang O kayaknya ya. Kalau yang lainnya sih enggak. Oh, berarti ada limit ya, ada batasan ya, ada limitation. Gitu. It's okay, kan kita pakai opinion kita nanti. Opinion. Ya, itu nanti saya yang kasih jawabannya. Dari Mbak Umi, ada batasan berarti ya. Kalau dia O, halo? Aduh, salah ini lagi. Halo? Aduh. Halo? 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 Asik internet ini.
Halo? 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 Aku juga nggak pernah ini, nggak tahu kenapa ya. Kok bisa sampai segitu banget? Wah, aku biasanya 57 ya, itu sudah balik lagi ke 52, 53 gitu loh. Nggak bakal sampai naik sampai ke situ gitu loh. Nah, ini yang Oke. juga heran nggak. Sorry ya, ada technical problem. Yes. Oke, Gak saya apa-apa sir, yang penting bisa masuk lagi. ya, saya nanti kalau kita putus lanjut lagi hari berikutnya ribet nanti jadinya ya. Iya. Oke, kalau programnya sudah masuk kasih tahu ya. Sebentar saya sharing dulu. Oke. Ya sir. Ada yang lagi pilek ya? Udah Iya, sembuh Sir. itu mencuri. Oke. Kalau aku bilangnya nggak sembuh, soalnya ini emang alergi, harus minum obat baru sembuh. Oke, udah kelihatan programnya? Apa PowerPoint-nya? Muter-muter. Oke, sedang buka. Roller Udah. coaster. Roller coaster. Oke. Ya. Oke, Mbak Umi tadi jawabannya ada batasan ya. Berarti kalau O dia gimana Mbak? Ya, apa tadi Oke, Yang bertemu U yang dibaca di. oke, berarti ada batasan lah gitu ya. Ada limitations. Kalau Ayu, Sama kayak Mbak Nafia sama Mbak Muntri, kalau yang huruf vokal dibacanya di, kalau yang konsonan dibacanya de. berarti terletak pada bacaan gitu. Pronunciation-nya, kadang soundnya berarti ya. Oke, jadi memang how to spell it, how to spell. ya sound, bunyi ya, Sound. bunyi yang keluar. Ya bunyinya enggak Berarti tergantung hanya dengan huruf vokalnya aja. ya, yang benar itu jawaban Mbak Napiatun. Jadi bukan karena setelah D itu huruf vokal maka semuanya dibaca dengan di, ya, ya. Itu sir. Karena yang dimaksud di situ adalah sound atau bunyi setelah kata D tersebut. Sekarang kalau saya buat di sini, ini cara bacanya di atau D? Di, Iya. Hah? di awal. D atau di? Di, Di. Karena bacanya adalah hour. So, soundnya itu yang... Jadi kalau soundnya yang keluar adalah bunyinya adalah vokal, IWO, maka bacanya di. Tapi walaupun dia penulisannya adalah huruf vokal, dibaca dia bukan vokal bunyinya, maka dibaca de. Understood? Contohnya yang ini apa ya? Tapi dibacaannya Ini yang enggak contohnya. vokal. university. Cara bacanya gimana? University umbrella. Umbrella. Ini satu lagi di university. Bukan dibaca the uni, di uni bukan, tapi the university. The University. Umbrella dibaca di umbrella atau the umbrella? Di umbrella. The hour Di umbrella. Di umbrella. umbrella. Di umbrella. Pakai Di umbrella. formalnya itu pakai The the. university.
Nggak, maksud saya bunyinya itu dulu loh. Di, cara bacanya itu ya. Di. D. Kalau our, di atau the?